lagi sama kita di JJS Jalan-Jalan Sekre. Nah, kali ini kita bakal ngulik nih sekre-sekre UKM yang ada di Skipflat, Masjid Kampus, dan ada di luar dan dalam UGM nih. Nah, bener banget. Kalau di part 1 dan part 2 kemarin udah ada di Stadion Pancasila juga di Skip M dan N. Nah, di part 3 ini menjadi part terakhir dari JJS dan pasti yang gak akan kalah menarik. Tunggu apa lagi? Yuk gas. Gas. Halo Cak Gelanggang, jadi sekarang ini kita udah ada di Sekre GMCO. Jadi GMCO itu apa? Adalah Gajah Mada Chamber Orchestra. Sekarang nih aku udah ditemani sama salah satu anak UKM GMCO. Kita kenalan langsung aja ya. Dengan Kak siapa? Boleh kenalan? Aku Deva dari GMCO. Kak Deva dari GMCO gitu ya. Jadi ini biasanya kalau latihan itu di sini, di Sekrenya atau di tempat lain gitu? Kalau latihan kita menyesuaikan juga sih yang latihan siapa. Kalau misalnya yang latihan piano ya di sini karena latihan di sini. Jadi kalau kita full orkes gitu kita ya tempat yang lebih besar. Ruangan di Sekre itu ada ini ruangan bersama. Itu kita buat latihan itu di sini atau rapat ngumpul. Terus di sini ada gudang. Itu kita buat nyimpan instrumen-instrumen violin, kontrabas, cello, stand part di sana. Terus di sini kita nyebutnya studio sih, itu isinya komputernya kita sama biasanya kalau mau rekaman juga bisa di situ. Gitu. Ya udah sih, sekian aja dari aku dan Kak Deva. Kita lanjut ke sekre selanjutnya ya. Oke, Cak Gelanggang, sekarang udah ditemenin dari ketua dari UKM Pramuka. Nah, teman-teman, sebelumnya mungkin perkenalan dulu. Nama aku Miftah dari tim Galaxy 2021 dan Kenalkan, nama saya Al dari UKM Pramuka. Apa sih fungsi dan seberapa penting dari Sekre Pramuka itu sendiri? Ya, untuk Pramuka UGM sendiri cukup penting Sekre karena kita juga tergabung dalam sekber khusus. Kita punya berkas yang cukup banyak, kemudian perlengkapan outdoor terutama kita juga perlu fasilitas lah seperti gudang dan sekre. Jadi sekre cukup penting dan untuk pengurus dan anggota untuk mencari tempat rapat khususnya lebih mudah lagi. Gitu. Kalau dari sekre ini sendiri tuh pasti kan sekarang lagi pandemi nih, Mas. Nah, itu keadaannya gimana sih sebelum dan setelah pandemi itu perbedaannya? Oke, sebelum pandemi itu sekre kita masih di gelanggang ya. Jadi ya kita masih bertetanggaan dengan UKM-UKM lain, jadi lebih intens komunikasinya dengan UKM lain. Tapi semenjak pandemi ini kita pindah ke sini di perumahan dosen. Memang agak kurang komunikasi dengan UKM lain, kemudian kondisi anggota juga lebih jarang juga ke sekre itu sebenarnya. Gitu. Oke, berarti awalnya sekre dari UKM Pramuka tuh di Gelanggang ya, Mas? Ya, di gelanggang. Nah, itu tuh udah berapa lama ya berarti pindah di sini tuh? Semenjak Maret 2020. Waktu itu pas pindah itu sekedar layak lah untuk disebut sekre. Kemudian waktu itu di pengurusan sebelumnya ada hari ulang tahun kita, akhirnya kita coba dekorasi dan membuat nyaman anggota juga untuk ke sekre gitu. Oke deh. Oke, mungkin terima kasih buat jawabannya. Oke, Cak Gelanggang. Sekarang aku udah ditemenin sama Ketua Forkom. Nah, sebelumnya mungkin perkenalan dulu. Nama aku Miftah dari tim Galaxy 2021. Dan Masnya? Nama aku Jaduk Arya Bismo, panggilannya Jaduk. Fungsi dan seberapa penting sekre itu apa sih menurut Mas Jaduk sendiri? Oke, berarti yang pertama fungsi. Jadi fungsi dari Sekre Forkom ini yang pertama adalah karena kita punya beberapa event besar dalam satu tahun, ada Galaxy, Posendigama, sama Hut Gelanggang. Tentunya fungsi Sekre ini adalah untuk teman-teman dari kepanitiaan itu biasanya untuk kumpul rapat dan menyusun konsep acara itu di sini. Oke, jadi teman-teman Galaxy 2021 ini juga termasuk dalam acara dari Forkom, teman-teman. Nah, mungkin soalnya kalau sekarang kan lagi pandemi nih, Mas. Ya. Nah, itu tuh kondisi dari sekre itu gimana ya sebelum dan setelah pandemi sendiri? Oke, untuk kondisi sebelum pandemi itu di sini masih bebas ya, orang-orang mau ke sini bebas, cuma tetap kalau misalnya udah jam malam suara dikurangin, kegiatan dikurangin. Tapi setelah ada pandemi PPKM, terus kemarin apa sebutannya itu, di sini kita udah mulai ngurangin orang gitu ya. Jadi nggak semua orang boleh ke sini, kita batasin.
biar nanti juga semuanya aman di sini, tetap terhindar dari COVID. Nah ini kan ada banyak sekali ya ruangan-ruangan di Sekre ini. Nah mungkin boleh dijelasin nih, ini tuh biasanya buat apa? Oh, kalau misalnya yang di belakang ini ruangan biasanya untuk teman-teman lagi ngerjain, misalnya ada yang skripsian, ada yang ngerjain tugas, ada yang KKN, terus teman-teman Galax juga biasanya lagi rapat di situ, terus kita biasanya makan juga di situ. Oke deh. Mungkin segitu aja buat pertanyaannya, dan makasih buat jawabannya Mas Jaduk. Sama-sama. Semoga sukses selalu buat di Forkomnya juga. Sampai jumpa lain kali. Nah Caklang, sekarang aku udah ada di Skip B7 di Sekre dari Satmenwa, dan sekarang aku udah ditemani dari anggota dari UKM Satmenwa sendiri. Nah mungkin sebelumnya boleh perkenalan dulu, nama aku Miftah dari tim Galax 2021, dan masnya? Saya Muhammad Imron dari UKM Satmenwa. Nah, yang pertama, apa sih fungsi dan seberapa penting Sekre dari Satmenwa ini menurut dari Mas Imron sendiri? Ya, menurut saya fungsi dari Sekre ini yang paling pertama yaitu sebagai tempat pelaksanaan administrasi, kemudian yang kedua sebagai wadah pelaksanaan segala kegiatan organisasi, kemudian yang ketiga yang paling jelas adalah sebagai tempat guru. Mungkin ada yang paling menarik nih teman-teman, yaitu ada banyak foto-foto di sini yang seperti orang-orang dari Satmenwa atau anggota dari Satmenwa. Mungkin boleh dijelasin ini foto-foto apa ya, Mas? Bagi saya ini merupakan foto yang sakral karena yang terpampang di sini itu semua adalah foto komandan terdahulu. Dari komandan awal hingga komandan sekarang. Dari 1977 teman-teman. Nah mungkin boleh tanya lagi nih tentang ada ruangan di belakang lagi ya? Ada. Nah itu perbedaannya apa sih dari ruangan yang ini sama yang belakang tuh? Perbedaannya kalau ruang di belakang itu namanya adalah ruang staff, sedangkan ruang yang di sini adalah ruang piket. Untuk ruang piket itu gunanya untuk menerima tamu, sedangkan untuk ruang staff adalah untuk ruang berkumpulnya para anggota. Oke, mungkin sampai situ dulu ya pertanyaannya Mas. Dan makasih buat jawabannya. Mungkin boleh lanjut ke kegiatan selanjutnya, dan sampai jumpa lain kali. Halo Caklang, sekarang kita nih ada di depan plat B8. Di sini tuh ada 2 CP UKM, itu apa aja, ada PSN sama API. Nah, CP ini biasanya digunakan untuk tempat rapat, untuk tempat latihan, dan tempat untuk menyimpan barang-barang anak UKM. Juga biasanya anak-anak UKM tuh kalau ngumpul itu di sini. Ya udah, sekian aja dari aku di plat B8. Kita lanjut ke CP selanjutnya ya. Sekarang nih kita udah ada di Sekre BMKM, dan aku udah ditemani sama Presiden Mahasiswa dari UGM dengan Mas Farhan. Halo Say teman-teman. hi dulu Kak. Halo teman-teman Caklang dan teman-teman semuanya. Nah, fungsi Sekre BMKM sendiri ini apa? Oke, kalau pada prinsipnya ya Sekre kan seperti tempat kumpul-kumpul gitu ya teman-teman dari BMKM. Kebetulan kita satu fungsionaris atau satu kabinet, totalnya ada 409 orang, sehingga kita bergiliran lah kalau ada rapat, ada kegiatan, nyusun agenda. Bahkan di sini juga kadang-kadang buat santai-santai juga mempererat hubungan keluargaan lah antara anggota organisasi. Bisa dijelasin nggak nih, plakat-plakat di sini tuh Oke. apa? Jadi- Yang penting-penting aja. Oh ini sebenarnya plakat-plakat ini hasil dari apresiasi lembaga-lembaga yang berkunjung ke BMKM UGM maupun teman-teman yang kiranya sedang berkunjung ke lembaga di luar UGM dan mendapatkan token of appreciation gitu. Di sini ada berbagai macam, ada dari sesama lembaga keluarga mahasiswa, ada kemudian dari institusi pemerintah, ada dari lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya. Intinya ini hasil peninggalan sejak mungkin dari 2015-2014 ya yang terkumpul gitu. Sekian ya dari Oke, sama-sama. Galax 2021. Kita izin pamit. Oke, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Nah oke Caklang, sekarang aku udah ada di Sekre dari Kopma UGM. Mungkin sebelumnya boleh perkenalan nih, nama aku Miftah dan Saya Halim Latif Purnama dari Sejarah 2018. Di sini saya sebagai Ketua Umum. apa sih fungsi dan seberapa penting Sekre dari Kopma UGM ini? Oke, pentingnya Sekre di Kopma UGM ini adalah sebagai wadah atau sebagai tempat untuk berdinamika bagi anggota baru ataupun mahasiswa yang ada di dalamnya. Jadi Kopma UGM sendiri merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bergerak dalam bidang wirausaha, seperti itu Mas. Oke, dengar-dengar kalau di Kopma UGM itu ada dua tempat ya. Di sini Sekre dan satunya ada di
Untuk Kantor satunya di Jalan Agro untuk divisi Oke. usahanya. Oke, mungkin cukup segitu buat pertanyaannya dan makasih buat jawabannya. Dan Oke, sama-sama. boleh lanjut ke kegiatan selanjutnya mungkin. Oke, terima kasih juga Mas. Halo Cak Langgang, balik lagi nih sama aku. Sekarang kita ada di D11. Nah, di D11 ini ada 2 sekre UKM. Yang pertama ada Mapagama dan yang kedua ada Unit Selam UGM. Mapagama sendiri adalah mahasiswa pencinta alam Gajah Mada. Sekrenya biasanya digunain untuk latihan, untuk titik kumpul, dan untuk menyimpan alat-alat dari UKM sendiri gitu. Buat ngumpul-ngumpul juga. Nah, kalau Unit Selam UGM itu biasanya sekrenya digunain buat ngumpul, buat rapat juga, dan buat nyimpen alat-alat selam gitu ya. Jadi sekian nih dari aku di D11. Sampai jumpa. Halo Cak Langgang, sekarang aku udah ditemani nih dari anak UKM Bulak Sumur. Kita kenalan dulu kali ya. Sekarang aku udah ditemani salah satu teman kita dari Balairung. Kita kenalan dulu kali ya. Oke. Dengan Mas siapa? Akbar Dengan Mas siapa? dengan Mas Raka Yanuar. Kalau fungsi sekre di sini tuh apa? Ya ini B21 merupakan sekre dari 2 UKM pers, Balairung dan Bulak Sumur. Masing-masing ya kita mengerjakan tugasnya di sini. Dan itu ya untuk main-main dan lain-lain, hiburan, dan mengisi waktu luang di sini. Boleh tahu nggak kalau alat-alat yang disimpan di dalam sekre itu apa aja sih? Waduh, Kira-kira banyak banget yang kalau penting-penting. yang sebutinnya penting, salah satu yang paling penting adalah mesin printer. Oh, mesin printer. Karena printer ini adalah nyawa kita. Karena cetak ya, kita kan ada cetaknya juga. Itu ada lagi komputer juga. Komputer juga penting bagi kita karena adalah media hiburan bagi kita. Itu sih yang penting. Tapi kalau secara keseluruhan rumah ini dimiliki bersama, jadi terbagi beberapa ruang ya untuk beberapa fungsi. Dan misalnya ruang depan, ruang tengah, perpustakaan Estilalo, ruang arsip, ruang belakang atau kita nyebutnya co-working place. Itu ada plaza Mbak Jajan juga. Itu ya salah satu keunikan di sini karena ada yang jualan di sini. Oh, ada yang jualan juga. Oke, ya udah makasih segitu aja ya dari tim Galax. Izin pamit. Oke, makasih. Sama. Nah, oke Cak Langgang, sekarang aku udah ada di sayap selatan dari Masjid Kampus UGM. Nah, di sini tuh ada sekre dari UKM JS atau Jamaah Salahuddin. Nah, di sini aku udah ditemenin sama salah satu pengurus dari UKM JS ini. Mungkin assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin boleh memperkenalkan dirinya dulu. Oke. Halo teman-teman, sebelumnya izin perkenalkan diri. Namaku Erdianto Munandar. Aku dari Fakultas Teknik angkatan 2018 dan aku di sini sebagai pengurus harian dari Jamaah Salahuddin. Mungkin boleh tanya-tanya kali untuk sekre ini tuh ya. Siap, Mas. Nah, fungsi dan seberapa penting dari sekre JS ini itu menurut Mas itu gimana? Oke, sebelumnya tentang sekre JS ya. Jadi sekre JS ini kalau untuk anggota JS itu seperti rumah ya. Seperti rumah, yaitu tempat kita bersama berkumpul dari mulai yang sifatnya penting dari organisasian, nugas-nugas, diskusi dan lain-lain sampai yang sifatnya santai-santai atau bahkan main. Tapi kalau sesudah pandemi ini emang cenderung sepi, bahkan ya satu dua orang itu yang ada dan itu pun hanya sebatas keperluan administrasi aja, penting ketemu sebentar lalu pergi. Itu aja sih kalau sesudah pandemi. Oke, kalau mengenai jam nih, kalau mengenai jam sekre dari JS ini tuh ada jam operasionalnya nggak sih Mas? Oh iya, kayak jam operasional ya. Kalau sebelum pandemi cenderung bebas ya. Bebas dalam artian mau kapanpun juga ke sekre silakan gitu. Bahkan aku pernah ke sekre jam 1 malam gitu. Nah tapi itu untuk ikhwan. Kalau untuk akhwatnya itu maksimal jam 8. Jam 8 udah harus pulang. Itu untuk sebelum pandemi. Tapi kalau sesudah pandemi ini emang cenderung dibatasi, yaitu ya datang saat sudah dibuka aja di UGM-nya ya sekitar jam 7 atau jam 8-an. Lalu untuk pulang sehabis isya sekitar jam 8-an udah harus pulang. Kalau di sini tuh sendiri tuh sekre dari JS itu ada ruangan apa aja ya Mas? Oh iya, untuk ruangan di sekre JS ada beberapa. Yang pertama ruang diskusi, terus ada ruang administrasi, ada ruang tengah, ada dapur, dan ada ruang khusus akwat. Oh gitu, oke. Oke, mungkin itu dulu pertanyaannya dan makasih buat jawabannya. Iya. Boleh lanjut ke kegiatan selanjutnya? Boleh, ayo kita lanjut. Oke, sampai jumpa Mas. Nah, itu tadi jalan-jalan sekre kita part 3. Sekaligus jadi penutup nih perjalanan putar-putar sekre kita di UGM. Nah, jangan lupa terus ikuti kabar terbaru dari Galax di Instagram Galax dan sampai jumpa lain kali. See you, bye.